Ustaz Budi dan seluruh keluarga besar Ustaz Mahmud dan semua ustaz-ustaz di sini. Ini ada Fajrul jadi antum sama Faiz. Ingat wajah 2005 kan ya? Ingat wajah jadi sama satu mantiko sama Ana. Jadi Ana ini Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, kalau ketemu anak gontor itu satu ya seneng, satu ya gemes. Ya, Ana tahu bahkan ngomong suratan Ustaz. Iya, betul. Satu tuh senangnya luar biasa karena pondok kita ini mempersatukan kita dengan berbagai macam potensi, lalu baru kenal langsung kayak saudara banget gitu. Gemesnya itu Ana bilang teman-teman ini punya pedang katana kok dipakai untuk motong bawang. Kira-kira mafhum nggak? Iya. Pedang katana, nama orang yang pegang itu namanya samurai. Orang yang pegang pedang namanya samurai. Nama pedangnya yang dipakai itu namanya katana. Nah, punya katana, Masya Allah. Izin Ustaz. Gede banget soal sistem ini, kayak ngomong konser aja gitu. Ngomong pelan aja udah kedengaran. Salah ya, yang penting jodohnya gitu. Kemarin gak lihat hasil, Allah lihat usaha. Padahal pedang katana itu harusnya bisa dipakai untuk apa? Ini pakai. Kedengaran kan? Kedengaran nggak? Kedengaran kan? Padahal pedang katana itu matiin aja nggak apa sih? Lebih kenceng suara itunya daripada suara mekana. Tapi pahala niat baik untuk gini sistem udah dapat pahalanya. Falahu ajroni. Kita asoba falahu ajroni, wa idza akhta falahu ajrun wahid. Insyaallah antum asoba. Asoba itu musibah. Tinggal bilang qulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak bilang anak-anak gontor itu punya pedang katana, kok dipakai untuk motong bawang, dipakainya untuk kupas buah, eman gitu, bahasa Eropanya tuh eman. Kenapa? Karena pedang yang dititipin oleh kiai-kiai kita tuh Masya Allah. Dan Ana bilang berkali-kali sama kawan-kawan, gontor itu secara keilmuan kalah jauh sama pondok-pondok lain. Tapi ada yang lebih mahal, yaitu keberkahannya kiai, keberkahan dari keikhlasannya kiai. Jadi kalau bicara head to head dengan pondok-pondok lain, insan gontor ini orang yang muflihun, orang bejo, beruntung. Boy Rumahir, Matrud, gitu kan, Mafsul, Mujidin, tapi di luar ala dawam, tapi di luar mustakmal gitu loh. Itu karena berkahnya dan ridhonya kiai. Jadi bagaimana harga mati, dimanapun kita berada, ketika kita dapat ridho dari kiai, itu sesuatu itu sangat mahal. Nah, Ana memulai Munzalan itu, mungkin ada yang pernah dengar Munzalan, 2012. Habis itu mulai mau bikin pondok tuh 2014. Ana dari Pontianak terbang dengan kondisi duit yang nggak punya duit, langsung ngepas gitu, bela-belain datang ke Gontor hanya minta ridhonya Pak Syukri waktu beliau masih belum tinggal. Ana minta ridho, minta doa, sama Pak Syukri cuma nganggu aja karena beliau sakit kan, cuma nganggu. Brosur yang Ana bawa tuh dipegang sama beliau, nggak tahu sepertinya didoain. Nah, bagi Ana itu modal besar. Ana mau bikin KBTK waktu itu, mau bikin pondok, bikin KBTK. Masjid sudah jadi soalnya, jadi kita nggak izin bikin yang lain, bikin KBTK. Lalu dengan izin Allah berjalan, berkembang, bikin lagi Baitul Mal, bikin lagi yang lain-lain, bertumbuh lagi, berkembang lagi, sampai dengan izin Allah bikin gedung yang sekarang dipegang Ustaz Nizar, Munzalan Tower yang 12 miliar itu juga dengan izin Allah. Nah, waktu Ana mau melangkah apapun, Ana selalu datang ke pondok, minta ridhonya. Bahasanya tuh minta Al-Fatihahnya. Pokoknya lapor aja. Antum di Malang ini kan hitungan kedipan mata, teman. Datang minta ridho ya. Itu pesan yang boleh Ana sharingkan kalau antum berkenan terima. Karena sekelas Ustadz Anang Rizza, kalau antum pernah dengar,
itu berkali-kali bolak-balik Gontor nggak ditemuin sama Pak Sukri. Tunggu saya balik dari mana Ustaz? Dari Jakarta. 3 hari nunggu, 4 hari nunggu, ternyata Pak Sukri 1 minggu. Kan, hampir 7 kali bolak-balik Batang sampai akhirnya Pak Sukri bilang gini, ini cerita langsung Anang Rizal waktu mendirikan Tazakar. Anang Rizal, saya itu katanya, siapa yang nggak senang kalau ada anak pengen bikin pondok itu, siapa yang nggak senang? Kiai mana yang nggak suka? Gitu mas. Kamu ini bertiga kan waktu itu sama Ustaz Bisri sama Ustaz siapa? Adik-beradik kan mereka tuh. Ustaz Anizar. Kamu ini suka pondok atau pengen punya pondok? Pertanyaan pertama tuh itu. Ustaz Anang Rizal langsung jawab, saya suka sama pondok. Ya sudah, kamu kiai ya. Langsung disini sama Pak Sukri. Karena beda kata Pak Yesus, orang yang suka pondok dengan yang pengen punya pondok. Kalau pengen punya pondok berarti dia masih haus eksistensi. Likai tabar gitu. Likai kalau anak sekarang tuh supaya dimention namanya, supaya di tag namanya. Nah, tapi kalau suka dengan pondok, maka dia akan 24 jam hidup di pondok. Ciri-ciri orang yang suka sama pondok tuh, yang lebih terkenal tuh nama pondoknya bukan nama kiai. Dan itu dipraktekkan sama kiai-kiai kita. Coba Gontor dengan Kiai Hasan Abdullah Sahal tuh kira-kira lebih terkenal mana? Gontor. Orang lebih tahu pondoknya. Nah itu yang Ana dengar langsung Pak Syukri pernah bilang, pemimpin atau kiai yang hebat itu adalah orang yang bisa membesarkan pondoknya, membesarkan gerakan dakwahnya daripada nama dirinya. Sehingga ketika dia meninggal, ketika dia wafat, ya kan, ketika dia meninggal dia wafat, gerakannya, pondoknya tetap jalan walaupun kiainya sudah meninggal. Hari ini teman-teman, hari ini kita banyak lihat kan fenomena pondok-pondok yang begitu meninggal kiainya, meninggal juga tuh. Nah, kalau ditanya gerakan seperti ini tadi Ana lihat-lihat kan, tadi udah ngomong tadi malam sama Ustaz Mahfud, Ana bilang ini ibarat gula. Ibarat gula. Antum harus bikin gula yang original, gula yang asli, supaya semut-semutnya datang. Coba lihat. Munzalan itu berdiri 2011, 2012 mulai aktif bergerak di tengah pemukiman non-muslim. 97% itu non-muslim. Yang rumah muslim cuma 9 orang, cuma 9 rumah. Santrinya dulu anjing, angsa, itu yang lewat-lewat depan kita. Mafi insan, nggak kayak gini nih banyak kendaraan. Mafi bata, nggak ada sama sekali. Jadi gimana kami datangkan traffic, kami jemput satu-satu. Jamaah itu dijemput ke rumahnya, diantarkan ke masjid, selesai dari masjid mengantarkan balik ke rumahnya. Kita kasih kue, kasih buah. Saking pengen punya traffic jamaah. Nah, antum kayak gini udah enak kan kumpul. Anak dulu tuh anak yang azan, anak yang komat juga. Single factor. Jadi one man show saat itu. Saking pengennya punya jamaah, kita jemput jamaah. Nah, orang cuma lihat sekarang. Hari ini dengan izin Allah, atas izin Allah ya, aset-aset di Munzalan itu dengan berbagai macam mobil, kendaraan, tanah dan itu baru 2012 kan sampai 2021 atas izin Allah lebih dari 150 miliar. Tanah, mobil apa dan segala macam perputaran uang di sana juga, masya Allah ya, semua terjadi atas izin Allah. Cuma Anda mau cerita, Anda bukan mau pamer asetnya, cuma Anda mau kasih tahu sama kawan-kawan kalau pengen punya peradaban besar, mulailah dengan masjid. Karena nggak ada peradaban besar dimulai dari ruko, nggak ada peradaban besar dimulai dari partai politik, nggak ada peradaban besar dimulai dari sekretariat. Peradaban besar itu dimulai dari masjid. Maka sebenarnya Anda bilang magnetnya harus dibalik. Awal-awal dulu Anda nggak pede juga ngomong kayak gini, cuma ilaman rahimah robbi lah ya, ada beberapa yang Anda kasih tahu karena memang sama-sama softwarenya sama-sama nggak pakai otak. Karena Anda bilang tadi malam kalau ngerjain kayak gini tuh jangan pakai otak, otaknya tinggal aja di Lawang atau tinggalkan di Sidoarjo aja. Terus pakai apa ngerjain ini? Pakai iman, pakai hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat pertama di Al-Baqarah 2 dan 3 itu kan. Hudan lil muttaqin. Seolah-olah pengen bilang gini, ini Quran hanya bisa dipakai la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Ini yang bisa percaya, yang bisa make platform software bernama Quran ini hanya orang-orang yang muttaqin, bukan hudal lil muhsinin, hudal lil mukminin atau hudal lil muslimin atau hudal lil nas, enggak. Allah bilang la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertama sekali kan yang disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Memang Ustaz nanti dalam perjalanan nggak perlu masuk akal, Ustaz. Yang penting masuk rekening. Ana udah ngomong Bendahara krungu. ya. Saya udah ada. Ya, jadi nggak semuanya harus masuk akal gitu. Ana nggak punya apa-apa, I have nothing. Nggak punya apa-apa dan nggak punya pikiran apa-apa. Tapi Ana bilang Ana mau bangun rumahnya Allah. Dulu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu Ana ngomong gini diketawain orang. Siapa ente gitu, gitulah kira-kira kalimat. Sampai sekarang pun orang nggak kenal juga sama Ana, ya kan? Tapi Ana bilang nggak ada yang berubah dari omongan saya 2012. Kenapa? Satu hal yang Ana pegang kuat, kalau kita nolong agama Allah, Allah pasti tolong kita. Kita mau dibantu, kita harus bantu orang. Intan surullah yang surukum itu kan sampai hari kiamat berlakunya. Nah, banyak orang nadahkan tangan berharap pondoknya dibantu, yayasannya dibantu. Kalau menurut Ana itu kesalahan fatal. Kenapa? Kalau mau ditolong kita harus nolong dulu. Kalau mau dibantu kita harus bantu dulu. Maka kalau kemarin ada beberapa teman-teman developer besar di Jogja, waktu Ana bilang, Ana mau bikin apa nih? Ana mau bikin perumahan, Ustaz. Nah, boleh nggak Ana bilang, yang antum bilang bikin ini bagus, tapi terlalu biasa. Maksudnya Ustaz, iya, semua perumahan-perumahan Ana bilang bikin program yang kayak gini. Ini yang di Jogja Ana bilang, tadi malam juga Ana ngomong sama orang. Jadi perumahan dengan fasilitas masjid. Fasilitas ini. Karena kalau antum bikin konsep kayak gitu, saya bilang, antum akan kalah dengan yang desainnya lebih bagus, harganya lebih murah, tempat yang lebih strategis dan seterusnya. Tapi kalau antum balik masjid dengan fasilitas perumahan, nah antum sedang meniru polanya. Coba lihat, Nabi Ibrahim bikin masjid, lalu Siti Hajar yang jaga. Habis itu karena ada Zamzam, pertemuan antara orang dari Syam dan dari ujung-ujung itu kan kumpulnya di titik tengah, nggak perlu lagi transaksi di ujung ke ujung. Lama-lama jadi traffic, orang minum air awalnya, numpang istirahat, lama-lama bikin funduk. Jadilah peradaban sampai hari ini. Madinah Al-Munawwarah, kita mana tahu Yasrib. Begitu Rasulullah datang bikin Kuba, bikin masjid, jadi peradaban itu berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Gontor kan juga sama, Gon Kotor 1926, ambil tanahnya bikin masjid Atik, lama-lama jadi. Nah, Munzalan juga sama. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu baru. Peradaban besar dimulai dari masjid. Jadi Ustaz, kalau masjid yang antum bangun ini betul-betul berfungsi dan bermanfaat, dan hari ini Ana pengen sampaikan, nggak penting masjidnya tuh besar atau kecil, desainnya mewah atau gimana. Kami di Munzalan bikin masjid pakai adik-adik saya tuh yang laisa insan ma'had ya, insan kharij, betul-betul insan kharij. Belajarnya cuma dari Munzalan sama Ana berapa bulan, berapa tahun gitu. Ana suruh bikin masjid. Sekarang bikin rumah tahfiz semuanya. Yang Bang Beri, Ustaz Lutfan dan lain-lain, kalau antum pernah dengar, itu semua modalnya ya modal Bismillahirrahmanirrahim aja. Ana bilang jangan pakai otak ya, saya bilang pakai ini. Ada adik saya lagi di Baru, Sulawesi Selatan, masih kurir langit. Kalau mau lihat itu sekarang sudah punya KMI, Muadalah. Insan kharis, Laisa insan gontor, bikin masjid 6 sudah masjidnya, sampai jenjang universitas, ya kan, berdatangan. Jadi yang di kurir langit ini menarik, Ustaz. Masjidnya di tepi sungai, belakang di sungai itu tempat orang buang sesajen. Depan lurusnya prostitusi dan minuman keras. Naik ke atas gunung sedikit di atas itu tempat orang minta nomor togel karena ada kubur tua, ya kan. Belok kanan bencong, gay, homo. Sempurna itu masjid, ya kan, sempurna maksiatnya, Darul Ma'asi. Jadi Ana bilang, dah sini, itu tadi apa antum nyebutnya trum itu, Ana ingat. Waktu itu Ana bilang, hit jam 11:30 malam Ana ngomong sama dia, antum mau paket Avanza, Ana bilang, paket Kijang tua atau paket Lamborghini? Anak ini memang anak muda kan, Ana mau paket Lamborghini Ustaz. Kalau paket Lamborghini bikin masjid, tapi nggak usah pakai otak. Saya bilang, besok subuh ada tanah nggak? Saya bilang,
dia tuh pernah dapat tanah 2 tahun yang lalu. Dia ini udah punya gerakan sosial, ngurusin orang sakit, ngurusin ngantar ambulan, kayak wiu gitu lah, ambulan gratis sampai keliling Sulawesi, nggak ada diminta bayar 10 rupiah pun. Anak bilang nggak bisa ente bangun peradaban dari sekretariat kayak gini. Anak bilang sekretariatnya nyewa ya, iya bilang. Pindah tempat, tengah malam setengah 12 dia telepon muakib orang yang nyumbang tanah. Itu tanah yang diwakafin 2 tahun lalu masih berlaku nggak? Masih berlaku. Besok pagi kami mau injak tanahnya. Malam itu langsung patungan kita beli semen berapa sak, langsung datang pagi-pagi anak injak tanahnya, buka sendal. Anak bilang ini ilmu dari Kiai Syukri. Anak bilang buka sendalnya. Anak pernah di Poso dulu 2008, nengok langsung Pak Kiai Syukri itu kalau injak tanah dibuka sendal, injak tanah Al-Fatihah, minta sama Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, kata Pak Kiai Syukri. Nanti ini yang menyelesaikan Allah, bukan kita. Bagi anak itu tauhid tingkat tinggi gitu. Kalau kita berpikir kita yang menyelesaikan, kita sombong. Karena ingat di Poso itu Ittihadul Ummah, ya kan, pondok 13 ya, kampus 13 itu Pak Syukri yang ngajarin ke kita bilang Allah Maha Kaya, nanti Allah yang selesaikan. Karena kita yang mau kita bangun rumah Allah, tempat orang beribadah sama Allah. Itu ingat Pak, jadi anak jadikan prinsip, asal kemana-mana pasti injak tanah, lepas sendal, baca Al-Fatihah, beresin. Pagi kita nginjak tanah, habis subuh, sore ada orang ngantarkan semen, ngantarkan batu, ngantarkan pasir. Sampai hari ini kami nggak tahu siapa yang ngantarin itu. Punya 6 cabang masjid dengan pola yang sama. Jadi yang dibangun apa? Masjid dulu, Baitullah dulu. Begitu Baitullahnya sudah beres, nanti Baitul Insan, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah baru menyusul. Karena kita sedang mentaati sunnah dan sirahnya Rasulullah. Jadi bukan ala munzalan, anak nggak pernah bilang ini ala munzalan, ini ala Rasulullah. Jadi Baitullahnya dibangun dulu, dan kita bikin pakai beberapa tempat tuh pakai baja ringan, namanya bangunan masjid sementara. Jadi biarin aja masjidnya tanda kutip ya jelek atau mungkin ya masih standar gitu, kita pakai baja ringan, pakai GFC, bikin nggak sampai 100 juta, pokoknya ibda awalan. Bahkan kami dulu tuh dindingnya tuh ya belum ada gitu, cuma gitu aja. Nah Ustadz Lutfan tuh dengan pola kayak gitu nggak sampai 100 juta, jalan dulu. Nah kenapa? Karena proposal kita bukan pakai kertas-kertas gitu. Proposal kita pakai proposal sujud, proposal kita pakai proposal 5 waktu STW berjamaah di masjid, kita pakai sholat dengan bangunan sementara. Tapi kebermanfaatan dan fungsi dari masjid itu sudah langsung dirasakan oleh warga, sehingga nanti ketika masjidnya sudah jadi magnet, masjidnya sudah jadi pusat dakwah yang menjiwai dari prinsip itu, samping kiri kanan ini tuh nggak perlu jualan. Kalau 200-300 juta ya kemurahan lah, setengah M pun orang bayar. Coba Masjidil Haram ada Ka'bah, siapa yang pengen di belakang atau pengen di depan? Semua orang rebutan pengen di depan. Nah kalau antum bilang ini perumahan dengan fasilitas masjid, dia akan bilang di sebelah sana juga perumahan fasilitas masjid. Tapi ketika masjid itu multifungsi, multi manfaat, ada kajiannya, ada anak-anaknya, ramah anak, ramah musafir, ada masjid makan-makan. Kalau kita di Munzal tuh anak-anak gitu kasih es krim, ojek online tuh kita punya Pertamini di situ, datang isi bensin gratis siapa aja, sholat berjamaah selesai mau isi bensin sih aja gratis. Kita kalau mau bayar juga boleh, bikin Pertamini kan tadi dari sana, mustahil mogok nama programnya. Akhirnya orang malu, nggak mau bayar, nggak mau juga gratis, pada mau bayar semua karena dia tahu uangnya untuk masjid, wifi gratis dan lain-lain. Jadi kan sekarang gampang, yang penting masjid itu harus dingin, terang, ya kan, wangi, bersih. Biarlah dindingnya tuh bilang ini bangunan sementara, tapi fungsinya tidak sementara, sudah langsung dirasakan oleh umat. Nah kenapa? Karena orang-orang baik hari ini cenderung tanda kutip menahan duitnya. Dia lihat gitu, di Malang ini banyak orang-orang kaya yang soleh-soleh, banyak orang kaya yang siap support. Nah maka ustadz-ustadz ini, antum-antum, kawan-kawan semuanya, kita sesama insan sudah punya senjatanya gitu. Karena di Pontianak bikin munzalan dengan izin Allah, terus sekarang punya SPA namanya. Kita punya karyawan di munzalan tuh. Jadi kalau munzalan, Ustadz, masjid kapal munzalan itu punya 4 divisi besar. Satu amal usaha, amal pendidikan. Itu yang ngurusin KB, TK, Bimbel, Bimago dan seterusnya tuh lah. Munzalan Learning Center. Jadi kalau kayak Bimago itu kan mau masuk Gontor, tapi kalau Munzalan Learning Center tuh materinya materi ADO, Quran, tajwid, imla, ibadah qauli, ibadah fi'liyah,
persiapan masuk Gontor, tapi untuk insan Kharij. Orang-orang luar tuh suka belajar imla, suka belajar